Saya ini jujur saja, bahwa tim paling sulit, paling susah, dan menurut saya yang paling tidak masuk akal, ya baru kali ini di SEA Games ini. Diharapkan seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Yang pertama berkaitan dengan, ya ini teman-teman sudah banyak sekali yang nanya soal ini lah. Jadi sebenarnya yang melakukan interview Mas Hendri di samping saya, dikarenakan waktu itu saya ada tugas, bukan ada tugas, kebetulan ada kepentingan anak saya, putra saya, anak saya yang nomor 3 itu lagi wisuda prajurit yang tidak bisa saya tinggalkan, maka waktu itu saya minta bantu Mas Hendri, karena setahu saya selama ini saya di timnas, saya ini selalu kemana-mana sama Mas Hendri. Jadi kalau timnas berada di mana-mana ya pasti ada saya, ada Mas Hendri, dan kita sudah tahu lah berdua ini keluh kesahnya seperti apa lah. Karena jujur aja saya berdua ini tidak pernah mikir apa-apa lah di timnas. Yang penting pokoknya ya bagaimana supaya timnas ini maju lah gitu, baik lah gitu, prestasi dan bisa membanggakan negara kita gitu. Jadi saya minta bantu Mas Hendri, Mas tolong bantu saya Mas untuk melakukan interview. Kebetulan Mas Hendri, jangan saya sendirilah. Akhirnya saya minta untuk Mamet, kebetulan sama-sama Exco, supaya bersama-sama Mas Hendri untuk melakukan interview. Di samping itu juga ada Alexander Dirtek juga melakukan interview, dan ada Jordi juga ikut, Jordi Craft juga ikut. Jadi dari 4 yang melakukan interview terhadap, sebenarnya undangan kita itu 5 ya, tetapi dari penyampaian dan informasi yang laporan yang saya terima dari teman-teman yang melakukan interview mengerucut kepada 2 nama, dan dari 2 nama ini nanti akan kita bawa ke dalam rapat Exco. Kami berharap mudah-mudahan bisa kami lakukan rapat Exco itu dalam tidak lama-lama lagi. Ya mungkin kalau kita lihat jadwal sekarang ini kan semuanya Bapak Ketua Umum juga sedang fokus di Thailand, SEA Games, dan teman-teman juga sebagian juga masih ada di luar. Mungkin kami mengusahakan kalau bisa ya selesai kegiatan SEA Games itu bisa kita lakukan rapat Exco untuk mendalami 2 calon pelatih timnas yang menurut laporan dari teman-teman yang melakukan interview ini yang boleh dikatakan dari nama-nama yang ada cukup baik, itu cukup tepat untuk melatih timnas kita. Ya nanti kita sesegera mungkin akan memberikan update perkembangan kepada teman-teman semua berkaitan dengan pelatih timnas ini. Cukup ya? Yang kedua berkaitan dengan SEA Games, ya kalau ditanya sebenarnya apa, saya sendiri jujur saja, ini saya belak-belakan aja kalau ngomong itu apa adanya lah. Saya ini jujur saja, bahwa tim paling sulit, paling susah, dan menurut saya yang paling tidak masuk akal, ya baru kali ini di SEA Games ini. Kenapa? Dari sisi persiapan itu jauh lebih matang kalau menurut saya. Kenapa? Karena satu, kita TC pun, uji coba pun saya BTN mencarikan lawan yang boleh dikatakan kualitasnya lebih baik. Kita pilih Mali, India, sudah kita persiapkan. Selanjutnya di Chiang Mai pun berkaitan dengan fasilitas hotel dan lain-lain itu juga kita persiapkan dengan baik. Hanya memang kalau berkaitan dengan yang lain di luar lapangan latihan itu sangat-sangat oke dan sangat-sangat baik. Dan yang saya juga heran, kualitas para pemain yang kita bawa ini luar biasa. Yang dulu-dulu boleh dikatakan diaspora tidak turut serta
di SEA Games, sekarang ini ikut. Kurang apa coba kami mempersiapkan itu semua? Dalam hati dan feeling saya di awal mestinya harusnya baik gitu. Paling tidak bisa final, paling tidak. Makanya ketika hasilnya kok kelihatannya itu menurut saya keberuntungan itu kok menjauh sekali. Ini bingung juga saya gitu. Maka mungkin saya juga mohon maaf, saya nggak tahu tuh waktu itu ada viral juga saya yang di Termenung itu, saya terkaget-kaget memang. Menurut saya ini aneh gitu. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa bawa tim, nggak sampai. Mohon maaf aja, ini bukan saya mengecilkan ya. Kalau di Asia Tenggara lawan Filipina, yang mohon maaf aja, selama saya bawa saya belum pernah kalah gitu. Ini saya juga bingung. Motivasi saya berikan luar biasa. Kalau mungkin saya share ke teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana saya memberikan motivasi teman-teman. Saya bisa memberikan motivasi kepada para pemain, termasuk ofisial. Dari negara supportnya luar biasa. Dari negara, wah sudahlah, saya ini paling, menurut saya sudah paling mewah lah mempersiapkan itu semua. Negara mempersiapkan itu dengan luar biasa supportnya. Kami memilih pemain itu juga sudah sangat luar biasa kualitasnya. Saya kira semuanya tahu bagaimana kualitasnya. Tetapi hasilnya kenapa kok bisa kayak begitu? Jadi saya menggarisbawahi seperti ada kita dijauhkan dari keberuntungan. Yang kedua, yang bikin saya juga terkaget-kaget itu lawan Myanmar. Padahal menurut saya lawan Myanmar itu kita bisa clean sheet dan kita bisa cetak gol lebih dari 3. Tapi faktanya kita kebobolan dulu. Dan saya kira mungkin teman-teman bisa melihat statistik pertandingan baik ketika melawan Filipina dan juga ketika melawan Myanmar. Coba dilihat saja seperti apa statistiknya. Kalau berkaitan dengan soal teknis, tentu itu adalah tanggung jawab sepenuhnya tim kepelatihan di bawah asuhan Coach Indra Safri. Ya, sekali lagi, kalau berkaitan dengan teknis pelaksanaan tim kepelatihan. Jadi kembali lagi kalau ditanya, saya bilang memang kayaknya keberuntungan tidak bersama kita.